Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 370. Setelah beberapa saat, dia membawa 10 pusat kekuatan tertinggi dan memulai perjalanannya ke laut tak berujung. Pada saat yang sama, semua departemen operasi intelijen telah sepenuhnya mengalihkan perhatian mereka ke laut tak berujung. Sebagian besar operator intelijen telah memasuki laut tak berujung atau tetap berada di sekitar laut tak berujung, dengan ketat memantau semua informasi di area itu, laut yang tak berujung. Itu bukanlah badan air yang ganas, melainkan tempat yang penuh dengan medan yang dibentuk oleh meteorit. Banyak daratan yang berbeda dapat terlihat, baik yang besar maupun yang kecil. Lebih jauh lagi, meteorit-meteorit itu akan datang pada waktu yang tak terduga dan meledak saat mendarat di daratan. Meteorit di wilayah luar lebih kecil, jadi bahayanya sangat rendah. Namun, meteorit di wilayah dalam jauh lebih besar dan daratannya juga jauh lebih besar. Dan di kedalaman laut tak berujung terdapat domain abadi berskala kecil yang mengesankan, pasang surut energi. Jika ini terjadi di langit berbintang, maka itu akan menjadi pertanda kematian bagi para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di laut tak berujung, gelombang energi melindungi daratan dari hantaman meteorit. Dimanapun ada gelombang energi, meteorit tidak akan mendarat di sana. Oleh karena itu, gelombang energi adalah tempat berlindung yang aman bagi mereka yang berada di laut tak berujung. Ada banyak harta dan kekayaan di dalam laut tak berujung. Kekayaan dan sumber daya tersebut sebagian besar ditinggalkan oleh para dewa yang telah berkelana ke sini. Setelah beberapa saat, jumlah dewa yang datang ke sini bertambah dan tentu saja, jumlah kematian karena meteorit juga bertambah. Pada akhirnya, laut tak berujung menjadi surga bagi para pengambil risiko. Kita sudah sampai. Di samping Tang Xiu adalah Raja Laut dan Raja Paus Laut Nether. Sedangkan 8 pusat kekuatan tertinggi lainnya, mereka berada di dalam kediaman surgawi. Raja Paus Laut Nether mengamati sekelilingnya dan berkata, "Yang mulia, apakah kita akan langsung memasuki laut tak berujung? Atau apakah kita akan menyelidiki sekelilingnya terlebih dahulu?" Setan bayangan Zhu Shou itu sangat licik. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Tang Xiu menjawab, dia tidak akan bisa memasuki wilayah dalam laut tak berujung kecuali dia bisa memasuki kedalamannya di mana gelombang energi melindungi daratan. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tahap akhir, jadi dia bisa dengan bebas melintasi laut tak berujung, tetapi dia sekarang hanyalah jiwa abadi dan paling-paling hanya sekuat kultivator tahap dewa surgawi. Jika dia berani memasuki laut tak berujung dalam kondisinya saat ini, dia bisa mati kapan saja. Dari apa yang saya ketahui tentang karakternya yang berhati-hati, dia tidak akan mengambil risiko itu dengan mudah. Raja Paus Laut Nether menjawab, "Yang mulia, apakah maksudmu iblis bayangan Zhu Shou tidak akan memasuki kedalaman laut tak berujung dan kita hanya perlu mencarinya di wilayah luar?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Justru sebaliknya, berdasarkan kecerdasan Shade Demon Zhu Shou, dia akan mampu memikirkan hal-hal yang kita pikirkan. Selain itu, dia juga memiliki seorang murid emas abadi sempurna di sampingnya. Dengan murid emas abadi sempurna itu bersamanya, dia tidak perlu takut memasuki kedalaman laut tak berujung. Oleh karena itu, begitu dia mendengar berita bahwa aku telah mengerahkan orang-orangku ke laut tak berujung, dia kemungkinan besar sudah memasuki kedalaman laut tak berujung dalam pencariannya." Raja Laut menganggukkan kepalanya perlahan dan menjawab, "Kedengarannya cukup masuk akal, Yang mulia." Setan bayangan Zhu Shou sangat licik dan memiliki banyak rahasia. Jika dia menginginkan ambrosia pembubaran jiwa, maka kemungkinan besar dia akan memasuki kedalaman laut tak berujung. Saya pernah datang ke sini sebelumnya, jadi saya tahu tempat-tempat yang dilindungi oleh gelombang energi. Kita dapat mencari dari area terdalam laut tak berujung dan melakukan pencarian dari sana. Kita mungkin dapat menemukan jejaknya dengan mudah dengan cara itu. Tang Xiu tersenyum dan menjawab, "Jika kita mengandalkan tenaga manusia saja untuk mencarinya, itu sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Seluruh laut tak berujung terlalu besar untuk kita cari. Luasnya lebih besar dari 10 domain abadi yang digabungkan. Karena itu, kita perlu mempersiapkan sesuatu. Kita mungkin tidak perlu pergi dan mencarinya sendiri, tetapi dia mungkin datang dan mencari kita sebagai gantinya.
Raja Laut buru-buru bertanya. Yang mulia, apa yang ada dalam pikiran Anda? Tang Xiu menganggukkan kepalanya dan menjawab. Aku sudah memikirkan rencana dalam perjalanan ke sini. Raja Laut, ada sosok kuat di laut tak berujung yang dikenal sebagai permaisuri pasang surut. Karena kamu pernah ke sini sebelumnya, pernahkah kamu mendengar tentang orang ini? Ekspresi wajah Raja Jalur Laut sedikit berubah, lalu dia tersenyum pahit dan menjawab. Yang mulia, saya tidak hanya pernah mendengar tentang Tidal Empres ini, tetapi saya juga pernah berinteraksi dengannya. Wanita ini sangat kejam dan tidak berperasaan. Siapapun yang berbuat salah padanya akan terus dikejar dan diserang olehnya selama Anda berada di Endless Sea. Dia sangat kuat dan sangat cocok untuk bertarung di Endless Sea. Bahkan pembangkit tenaga listrik Supreme tahap akhir akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya di Endless Sea. Tang Xiu terkejut dan berkata, "Kamu pernah bertengkar dengannya?" "Ceritakan apa yang terjadi," Raja Jalur Laut menjelaskan. "Saat itu, karena aku ingin menangkap ikan terbang di langit, aku memasuki sebidang tanah yang dilindungi oleh pasang surut energi. Ada banyak sekali binatang abadi di tanah itu, dan mereka semua sangat lembut, seperti hewan peliharaan. Ketika aku memasuki tempat itu, aku akhirnya bertemu dengan permaisuri pasang surut. Untungnya, permaisuri pasang surut membutuhkan kristal abadi dan esensi kristal hari itu, jadi dia memintaku untuk itu. Aku memberikannya padanya, jadi dia tidak membunuhku." Tang Xiu bertanya, "Apakah sebidang tanah itu rumahnya?" Raja Jalur Laut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin." Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah apakah tempat itu rumahnya atau bukan. Kita harus menemukannya. Permaisuri pasang surut itu memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Bakatnya itu memungkinkannya mengendalikan gelombang energi. Lebih jauh lagi, dia mampu menggunakan gelombang energi untuk menemukan jejak energi kehidupan di sekelilingnya. Jika setan bayangan Zhu Shou berada di laut tak berujung, maka dia dapat dengan cepat menemukannya." Raja Laut terkejut. "Kaisar, apakah Anda bermaksud meminta Ratu Pasang Surut untuk membantu kita?" "Apakah ini mungkin? Saya mengenal wanita ini dengan sangat baik. Dia orang yang sangat dingin." Tang Xiu menjawab dengan tenang. "Jika aku bersedia memberikan setetes darah dewa untuk membantunya, menurutmu apakah dia akan setuju?" Mata Raja Laut berbinar. Dia mengangguk dan menjawab, "Saya pikir dia akan setuju untuk membantu kita. Bagaimanapun, darah dewa memiliki manfaat besar bahkan bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi." Tang Xiu berkata, "Ayo pergi. Ayo kita cari dia, di kedalaman laut yang tak berujung. Ada sebidang tanah yang ditutupi oleh gelombang energi. Luas tanah itu sangat besar." Tang Xiu dan yang lainnya mencari laut tak berujung selama 4 tahun dan akhirnya menemukannya sekarang. Ketika beberapa dari mereka menerobos gelombang energi dan memasuki bagian dalam tanah itu, mereka melihat banyak sekali binatang abadi beristirahat di sana. Pemandangannya sangat indah. Airnya sangat jernih, dan gunung-gunung menjulang tinggi di atas langit. Tang Xiu melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak seorang abadi yang tinggal di sini. Kemudian, dia berteriak, "Permaisuri Pasang Surut, kami ingin bertemu denganmu. Enyahlah." Sebuah suara geram terdengar dari puncak sebuah gunung besar. Tang Xiu langsung mengunci gunung dan membawa Raja Laut dan Raja Paus Laut Neter ke kaki gunung. Dia berkata dengan dalam, "Permaisuri Pasang Surut, aku adalah Kaisar Surgawi Tang Agung dari Kekaisaran Tang Agung. Aku sudah lama mendengar nama Permaisuri Pasang Surut, tetapi aku belum pernah berkesempatan untuk bertemu denganmu secara pribadi. Kali ini, aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Aku yakin bahwa kesepakatan ini akan sangat menguntungkan kita berdua." "Pergilah sekarang juga." Suara dingin itu terdengar lagi. Tang Xiu tertawa dingin dan menjawab, "Darah dewa, aku punya setetes darah dewa di tanganku. Jika kamu belum melewati kesengsaraan keilahian, aku khawatir kamu akan membutuhkannya." "Darah dewa? Kamu punya darah dewa?" Bab 1415, Penipuan Bersama. Sosok samar muncul di depan mereka bertiga. Dia sangat cepat, bahkan Tang Xiu tidak secepat dia.
Tang Xiu menatap wanita di hadapannya yang berpakaian hitam dan langsung menebak bahwa ini adalah permaisuri pasang surut yang terkenal dari laut tak berujung, seorang ahli yang sangat hebat. Dia tersenyum, lalu berkata, "Aku memang punya darah dewa. Selain itu, aku punya lebih dari setetes. Mari kita buat kesepakatan yang akan menguntungkan kita berdua." Permaisuri pasang surut menatap dingin ke arah Tang Xiu, lalu bertanya, "Kesepakatan apa?" Tang Xiu menjawab dengan tenang. "Bantu aku menemukan Shade Demon Ju Shou, dan aku akan memberimu setetes darah dewa. Ini adalah perdagangan yang adil." Sang Ratu Pasang Surut merenungkan kesepakatan itu, lalu bertanya, "Hanya itu saja?" Tang Xiu tersenyum dan menjawab, "Itu saja. Cukup mudah, bukan?" Permaisuri Pasang Surut menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Memang mudah. Bahkan, aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Ini karena aku sudah tahu di mana iblis bayangan Ju Shou berada." Tang Xiu segera bertanya, "Di mana dia?" Permaisuri Pasang Surut melengkungkan jarinya, memberi isyarat kepada Tang Xiu untuk menyerahkan darah dewa, lalu berkata, "Berikan aku darah dewa terlebih dahulu." Tang Xiu mengeluarkan botol giok dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada Permaisuri Pasang Surut. Ada setetes darah dewa di sana. Permaisuri Pasang Surut tampak sangat gembira. Setelah memeriksa botol itu dengan saksama dan memastikan apakah darah dewa itu asli atau tidak, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Xiu, lalu bertanya, "Mayat dewa di dalam jurang nefas. Kaulah yang mendapatkannya, kan?" Saat itu, aku sudah berusaha sekuat tenaga dan masih gagal mendapatkan setetes pun darah dewa. Tang Xiu menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Kau memang benar. Darah dewa dari tempat itu ada di sini bersamaku." Permaisuri Pasang Surut kemudian berkata, "Jika kau ingin aku memberitahumu di mana iblis bayangan Ju Shou berada, maka selain darah dewa, kau harus memberiku satu hal lagi. Jika kau dapat memenuhi permintaan ini, maka aku berjanji bahwa iblis bayangan Ju Shou akan segera muncul di hadapanmu. Jika kau tidak setuju, maka kesepakatan ini dibatalkan. Kalian semua dapat mencari sendiri di laut tak berujung." Tang Xiu menjawab, "Apa yang kamu inginkan?" Sang Ratu Pasang Surut menjawab, "Aku butuh mata dewa." Tang Xiu segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak mungkin, kau tahu betul nilai mata dewa. Aku tidak pernah menyentuh bagian lain dari mayat dewa selain mengekstraksi darah dewa. Karena itu, aku khawatir pasti ada perubahan permintaan. Kalau tidak, aku akan membatalkan kesepakatan." Senyum mengembang di wajah Permaisuri Pasang Surut. Ia berkata, "Kaisar Surgawi Tang Agung, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Kau adalah kaisar terkuat di seluruh dunia abadi. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa kau memiliki banyak sekali kekuatan tertinggi yang melayanimu. Bisakah kau mengonfirmasinya?" Tang Xiu tersenyum tipis, lalu memanggil 8 pusat kekuatan tertinggi lainnya dari artefak abadi Heavenly Abode. Kemudian, dia menjawab, mengatakan bahwa aku memiliki pusat kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya adalah berlebihan, tetapi rumor itu sebagian benar. Aku memiliki sekitar 100 pusat kekuatan tertinggi di kekaisaran Tang besarku. Tidak lempres, kau harus menyadari bahwa meskipun ini mungkin rumahmu, bahkan kau akan merasa sulit untuk bertahan hidup di bawah serangan 11 pusat kekuatan tertinggi. Sebaliknya, aku datang ke sini dengan damai dan tidak memaksamu untuk membuat kesepakatan. Faktanya, kesepakatan itu adil. Aku harap kau dapat mengesampingkan kepribadianmu dan bekerja denganku dengan damai." Mata Tidak Lempres tiba-tiba menjadi sangat waspada dan dia mengamati setiap orang yang muncul di depannya. Ketika matanya tertuju pada Raja Jalur Laut, dia berhenti sejenak, lalu menatap Tang Xiu dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahumu di mana Shade Demon Ju Shou berada. Ikutlah denganku." Tang Xiu sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Permaisuri Pasang Surut akan menyerah semudah itu. Namun, melihat betapa mudahnya dia menyerah, Tang Xiu tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati. Dia kemudian mengirim pesan kepada semua orang, memberitahu mereka untuk waspada juga, setelah setengah hari. Mata Tang Xiu berbinar, ini karena dia pernah ke sini sebelumnya.
Ini adalah tempat di mana dia menyiapkan penyergapan dan membunuh seorang dewa tertinggi dan 2 dewa emas sempurna. Ini adalah ruang pusaran, itu adalah tempat yang menarik. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk membunuh orang. Permaisuri pasang surut, ini tempat yang sangat aneh. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di dunia abadi, kata Tang Xiu dengan ekspresi tak tergoyahkan dan sedikit senyum di wajahnya. Permaisuri pasang surut memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi hatinya penuh dengan niat membunuh. Dia berkata, ini disebut ruang pusaran air. Ini adalah tempat raman di seluruh laut tak berujung. Jangan takut dengan energi yang dipancarkan oleh pusaran air, karena di dalamnya aman. Aku telah tinggal begitu lama di laut tak berujung, jadi aku tahu sebagian besar laut tak berujung dengan cukup baik. Yang paling aman, tidak ada bahaya. Tang Xiu tertawa dalam hatinya. Dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Ruang pusaran air ini adalah mimpi buruk bagi para dewa emas sempurna yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para ahli tertinggi pun terancam mati. Namun, permaisuri pasang surut mengatakan bahwa itu tidak berbahaya. Apakah dia mencoba menipu mereka seolah-olah mereka adalah anak berusia 3 tahun? Benar sekali. Dengan adanya permaisuri pasang surut di sini bersama kita, seorang ahli tingkat tinggi yang mengenal daerah ini, kita tidak perlu khawatir. Namun, di mana iblis bayangan Zhu Shou? Apakah dia ada di sini? Tang Xiu menanyakan hal ini sambil tersenyum. Permaisuri pasang surut menunjuk ke arah kumpulan awan yang berputar-putar paling besar di kejauhan dan berkata, iblis bayangan Zhu Shou ada di sana. Selain itu, akulah yang menempatkannya di sana. Ini karena aku menerima beberapa hal baik darinya sebelumnya, itulah sebabnya aku membantunya. Namun, hal-hal yang dia berikan kepadaku tidak dapat dibandingkan dengan setetes darah dewa. Itu hanya sampah jika dibandingkan. Tang Xiu memikirkannya sejenak, lalu berkata, permaisuri pasang surut benar. Berapa tetes darah dewa yang ada di seluruh dunia abadi? Hampir tidak ada. Namun, meskipun aku sendiri tidak punya banyak darah dewa, aku masih bisa memberikan cukup banyak untuk sekitar 810 kultivator. Jika kita bisa membunuh iblis bayangan Zhu Shou, musuh terakhirku, maka aku bersedia memberi lebih banyak lagi. Karena itu, saat kita membunuh iblis bayangan Zhu Shou, aku akan memberimu setetes darah dewa lagi. Selain itu, jika kau bersedia melayaniku, pintu kekaisaran Tang Agung akan terbuka lebar untukmu. Aku akan dengan senang hati menerimamu ke dalam kekaisaran. Permaisuri pasang surut tersenyum, lalu berkata, terima kasih banyak kepada Kaisar Langit Tang Agung. Jika aku berencana untuk melakukan itu, aku akan segera bergegas ke Kekaisaran Tang Agung. Sekarang, aku akan membawamu ke Shade Demon Zhu Shou terlebih dahulu, lalu aku akan membantumu membunuhnya. Setelah itu, aku akan mengambil darah dewa dan berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Kemudian, kita lihat saja nanti. Aku menghargai keputusanmu. Tang Xiu tersenyum dan menjawab. Saat mereka berbicara, mereka tiba di kumpulan awan yang berputar-putar paling besar. Sang Ratu Pasang Surut tidak ragu-ragu dan langsung terbang masuk dan dengan cepat menghilang ke dalam lapisan awan. Kalian semua, waspadalah, aku sudah pernah ke sini. Ini jelas tidak seaman yang dikatakan permaisuri Pasang Surut. Sebaliknya, ini sangat berbahaya. Bahkan para ahli tertinggi yang ceroboh akan kehilangan nyawa mereka di sini. Raja Laut, tetaplah di sampingku. Raja Peng bermata emas dan Raja Paus Laut Neter, tetaplah di luar sini. Jika sesuatu terjadi di dalam, maka kalian akan segera menyerang awan-awan ini nanti. Sedangkan untuk kalian yang lain, masuklah ke dalam kediaman surgawi. Dimengerti, mereka menjawab serempak. Sesaat kemudian, Tang Xiu dan Raja Laut mengikuti jejak permaisuri Pasang Surut dan memasuki ruang pusaran air. Saat memasukinya, mereka melihat lautan yang tampak tak berujung. Namun, airnya bukan berwarna biru biasa. Sebaliknya, warnanya hitam pekat, air yang melemah. Raja Jalur Laut menatap air dengan pengetahuannya yang luas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mata Tang Xiu memancarkan aura dingin. Dia menatap permaisuri Pasang Surut, yang telah berhenti bergerak sekitar 10.000 meter di depan mereka. Kemudian,
dia tersenyum dingin dan berkata, "Ini semua air laut, dan ini juga air pelemah dari alam hantu. Bagi setan bayangan Zhu Shou, ini jelas sesuatu yang akan menyakitinya. Dengan bersembunyi di sini, apakah dia tidak takut mati?" Permaisuri pasang surut kemudian tertawa dan berkata, "Bersembunyi di sini? Seniorku tidak sebodoh itu untuk bersembunyi di sini. Sebaliknya, menurutku kau, Kaisar Langitang Agung, adalah orang yang bodoh. Kau jelas tidak secerdas yang dikatakan seniorku. Kau bahkan berani masuk ke ruang pusaran air bersamaku." Tang Xiu terus tersenyum dan berkata, "Apa maksudmu dengan ini?" Permaisuri pasang surut memandang Tang Xiu dengan merendahkan dan menjawab, "Katakan pada pelayanmu untuk keluar dari kediaman surgawi. Jika mereka tidak keluar, maka mereka hanya bisa menunggu kematian. Ini adalah ruang pusaran air. Ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia abadi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki peluang tinggi untuk mati di sini. Selain itu, hahaha, aku telah mengatur tempat ini untuk menjadi kuburanmu." Tang Xiu menganggukkan kepalanya, lalu menjawab, "Kau memang benar. Ruang pusaran air di laut tak berujung memang salah satu tempat paling berbahaya di dunia abadi. Aku pernah ke sini sebelumnya dan bahkan telah membunuh seorang dewa tertinggi dan 2 dewa emas sempurna di sini. Terakhir kali aku ke sini, aku hanyalah dewa emas sempurna." Permaisuri pasang surut membeku karena terkejut, lalu perlahan menjawab, "Karena kau tahu aku berbohong padamu, kau masih berani masuk?" Tang Xiu tertawa dingin dan berkata, "Tentu saja, kau bukan satu-satunya yang mengenal tempat ini. Aku juga mengenalnya. Namun, aku tidak menyangka kau adalah junior Shade Demon Zhu Shou. Sepertinya kita tidak membunuh semua orang dengan bersih terakhir kali. Semua orang dari sekte hantu harus mati. Panggil orang-orangmu, aku ingin melihat apa yang dapat kau lakukan dan apa yang telah kau persiapkan untuk kami. Kau begitu percaya diri sehingga kau bahkan memanggil ke-11 pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk tinggal." Permaisuri pasang surut tertawa dingin dan menjawab, "Sombong sekali. Karena kau ingin tahu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tetua sekte hantu, silakan keluar dan bantu aku." Wus, 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 16 siluet berkelebat dan segera mengelilingi Tang Xiu dan tim, terbang dari segala arah. Aura yang dipancarkan ke-16 orang ini lebih kuat daripada tahap akhir dari kultivator emas abadi sempurna dan sebanding dengan suprim tahap awal. Mereka bukan suprim, mereka adalah dewa abadi yang jatuh. Tang Xiu memiliki pandangan aneh di matanya. Pandangannya jatuh pada ke-16 dewa jatuh dan hanya menemukan 2 wajah yang dikenalnya di antara ke-16 dari mereka. Sedangkan untuk ke-14 lainnya, dia tidak mengenali mereka. Selain itu, aura yang dipancarkan ke-14 orang itu lebih kuat daripada 2 lainnya. Bab 1416 Kontribusi Berjasa Ji Cimei. Tang Xiu menoleh untuk menata permaisuri pasang surut dan mendesah sambil mendecakkan lidahnya. 16 dewa abadi yang jatuh, aku tidak pernah mengira sekte hantu kalian memiliki kartu-kartu seperti itu. Karena tidak dapat menjadi dewa tertinggi dan dihadapkan dengan rintangan yang akan datang, beberapa dewa memilih untuk menjadi dewa abadi yang jatuh dan memasuki kondisi tidur lelap dan mengerahkan diri mereka untuk sekte setelah dibangunkan oleh sekte tersebut selama krisis besar. Mereka lebih kuat dari dewa emas sempurna sampai tingkat tertentu tetapi sama-sama lebih lemah dari dewa tertinggi. Ini sangat menarik. Sekte hantu kalian memang sesuai dengan sifatnya yang kejam. Kalian bahkan memeras sedikit kekuatan terakhir ini dari leluhur kalian. Permaisuri pasang surut mencibir. Kami sama sekali tidak jahat. Kami adalah anggota sekte saat kami masih hidup, dan hantu sekte saat kami sudah mati. Apa salahnya mengorbankan sedikit kehidupan ini demi perkembangan sekte? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tang Xiu memujinya dan berseru. Tidak mungkin untuk melenyapkan kita sepenuhnya hanya dengan 16 dewa jatuh ini, jadi mengapa tidak mengungkapkan kartu trufmu? Atau kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri? Benarkah begitu? Sosok 2 orang melesat dari kejauhan dengan gerakan secepat kilat dan tiba di hadapan permaisuri pasang surut. Kedua orang ini mengenakan jubah hitam dan menyembunyikan semua ciri-ciri mereka.
Mereka juga mengenakan topeng untuk menutupi wajah mereka dan aura yang menyelimuti mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kuat di panggung supremasi. Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah, dan dia berkata dengan serius. Aku tidak menyangka sekte hantu masih memiliki begitu banyak anggota yang selamat. Kalian sebenarnya masih memiliki 2 Supreme yang tersembunyi, dan memiliki total 3 Supreme bersama dengan Tidal Empress. Dengan susunan seperti itu, memang mungkin untuk membuat kita tetap tinggal. Sang Ratu Pasang Surut mencibir. Apakah kau benar-benar percaya kita hanya punya kekuatan sebanyak ini? Bersamaan dengan kata-katanya, tsunami muncul pada jarak 500 km jauhnya di lautan tak berbatas dan membentuk tirai berlapis-lapis air melemah yang menutupi seluruh ruang ini dengan tanda-tanda emas kuno yang muncul dan menghilang secara bergantian di dalam air. Lonceng Empyrean Emas? Pupil mata Tang Xiu mengerut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia pernah melihat lonceng langit emas sekali sebelum dia menjadi seorang dewa, dan lonceng ini berada di tangan seorang dewa tertinggi di dunia dewa, yang jelas bukan lawan dari sekte hantu saat itu. Terlebih lagi, Supreme itu telah menghilang 6.000 tahun yang lalu, dan tidak ada abadi yang pernah melihatnya lagi. Dari situasi saat ini, sepertinya dia telah binasa di tangan Ghost Sect. Lonceng Langit Emas adalah harta karun yang menduduki peringkat ke-9 di antara 10 artefak ilahi agung dunia abadi, dan sekte manapun yang mendapatkannya memperoleh kemampuan untuk memperkuat susunan pelindung sekte tersebut dengan selisih yang besar. Anggota sekte hantu yang masih hidup benar-benar telah menggunakan lonceng langit emas untuk meletakkan susunan di sini, jadi tidak diragukan lagi bahwa benda itu memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Katakan padaku, di mana Shade Demon Ju Shou? Permaisuri Pasang Surut tertawa terbahak-bahak. Kakak seniorku tidak ada di ruang pusaran ini. Dia sebenarnya berada di wilayah aman di dunia luar. Sayangnya, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemuinya lagi. Begitu kami menyingkirkanmu, semua anggota sekte hantu kami akan menyusup ke Kekaisaran Tang Agungmu dan memenangkan kepercayaan semua anggota eselon atas sebelum menghancurkannya secara menyeluruh dari dalam. Kau punya banyak teman dan saudara, Kaisar Surgawi Tang Agung. Kuharap mereka bisa hidup sedikit lebih lama, hahaha. Mata Tang Xiu dipenuhi dengan niat membunuh saat ia memanggil 7 dewa tertinggi lainnya dari kediaman surgawinya dan kemudian mencoba mengirim transmisi suara ke peng besar bermata emas dan Raja Paus Laut Nether, tetapi ia gagal pada akhirnya. Ia bahkan mengirim tanda komunikasi keluar, tetapi semuanya tidak efektif karena susunan yang dibentuk oleh lonceng langit emas menghalanginya. Permaisuri Pasang Surut terkekeh dan berkata, Kaisar Langit Agung Tang, apakah Anda merasa putus asa sekarang? Apakah Anda gagal menghubungi 2 orang yang Anda tinggalkan di luar? Memang, jika mereka menyerang awan dari luar, mereka mungkin telah menghancurkan ruang pusaran dan membuat susunan kita tidak efektif. Tetapi sayangnya, Anda tidak dapat menghubungi mereka. Jadi hanya kematian yang menanti Anda di sini. Dan kemudian, kami akan membunuh keduanya juga. Tang Xiu menyipitkan matanya. Dia pernah menyegel kekuatan jiwa abadi khusus di dalam tubuh Golden Eye Great Peng dan Nether Siwale King. Jadi dia mencoba menghubungi mereka melalui kekuatan jiwa abadinya dan berhasil mengirim pesan yang dimaksudkannya ke jiwa abadi mereka. Bunuh mereka. Tang Xiu memperlihatkan seringai yang agak jahat dan berlari ke arah Permaisuri Pasang Surut dan 2 pusat kekuatan tertinggi dari sekte hantu. Serang, Permaisuri Pasang Surut dan 2 Supreme semuanya adalah karakter yang ganas. Mereka menyerang Tang Xiu dan yang lainnya bersama dengan 16 dewa jatuh yang mengendalikan susunan itu. Pertarungan antara kekuatan-kekuatan besar selalu kejam dan mengerikan. Setelah 2 batang dupa yang terbakar berlalu, ruang pusaran air mulai bergetar tiba-tiba, dan ini membuat Tang Xiu dan yang lainnya, yang awalnya berada dalam posisi yang lebih rendah dalam pertempuran, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mulai menyebar dari barisan yang jauh dan, pada saat yang sama, 16 dewa jatuh juga mengalami serangan balasan. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke belakang secara berurutan. Tanpa susunan atau 16 dewa jatuh yang menghalangi mereka, Tang Xiu dan 8 dewa tertinggi bergegas keluar dari awan yang runtuh secara bersamaan dan muncul di luar awan hanya dalam beberapa tarikan napas pendek dan bertemu dengan peng besar bermata emas dan Raja Paus Laut Nether. Ke-11 dari mereka kemudian melihat ke-19 musuh yang telah bergegas keluar dari dalam awan. Kaisar Langit Tang Agung, bagaimana kau bisa melakukan ini?
Permaisuri pasang surut meraung marah dengan ekspresi geram di wajahnya. Tang Xiu menyeringai. Bagaimana kalian semua bisa memahami metodeku? Karena kita sudah keluar dari perangkap yang kalian buat untuk kami, mari kita bertarung secara adil sekarang. Aku akan membiarkan kalian merasakan metodeku. Pada saat berikutnya, Tang Xiu menggunakan kekuatan ilahinya, alam fantasi pelangi, dan menyebabkan 19 musuh menjadi linglung sejenak. Tang Xiu dan 10 Supreme menggunakan celah ini untuk menyerang mereka. Semburan, semburan, semburan. Dewa abadi yang jatuh tewas atau terluka parah, dan bahkan tidak Empress kehilangan salah satu lengannya dan terluka parah oleh 2 Supreme. Bunuh mereka. Setelah alam fantasi pelangi kehilangan efektivitasnya, semua orang melancarkan serangan terkuat mereka secara gila-gilaan. Semua kekuatan mereka telah mengalami kemajuan pesat setelah memurnikan sejumlah besar darah dewa, jadi hanya butuh waktu setengah hari bagi mereka untuk melenyapkan 2 dewa tertinggi berjubah hitam dan 16 dewa abadi yang jatuh. Permaisuri pasang surut, katakan padaku di mana iblis bayangan Zhu Shou berada, atau kau akan binasa selamanya di sini hari ini. Suara Tang Xiu menggelegar. Permaisuri pasang surut saat ini sedang dirundung luka-luka yang sangat parah sehingga dia hampir tidak bisa melawan. Tatapan mata yang tegas melintas di matanya ketika dia mendengar kata-kata Tang Xiu dan itu membuatnya berteriak sedih. Kaisar Surgawi Tang Agung, kakak laki-lakiku adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Jadi meskipun hanya jiwanya yang abadi yang tersisa, dia akan mendapatkan barang yang dia butuhkan dengan sangat cepat dan berkultivasi kembali ke tahap supremasi lagi. Dan hari ketika dia mencapainya adalah hari ketika kekaisaran Tang Agungmu akan menemui ajalnya, dan juga saat kamu akan binasa selamanya. Kamu tidak bisa melakukan apapun selain menunggu hal itu terjadi. Ledakan? Sambil berkata demikian, dia meledakkan jiwanya yang abadi. Tang Xiu dan 10 pusat kekuatan tertinggi mundur berturut-turut dan mampu menahan ledakan itu dengan susah payah, masing-masing menerima luka parah. Carilah dia, kau harus menemukan Shade Demon Zhu Shou bahkan jika kita harus menjelajahi seluruh laut tak berujung sekali lagi. Jika kita membiarkannya hidup, itu sama saja dengan mengundang malapetaka bagi kita di masa depan, jadi kita harus melenyapkannya dengan cara apapun, teriak Tang Xiu, mengerti? Semua orang mengakui. Setelah menghabiskan waktu membakar setengah batang dupa, semuanya memperlihatkan ekspresi tercengang saat merasakan tanda-tanda pertempuran terjadi di suatu tempat yang berjarak beberapa puluh ribu meter dari mereka. Ayo pergi. Tang Xiu tanpa menunjukkan keraguan dan berlari menuju lokasi itu. Iblis bayangan Zhu Shou dan Ji Qimei, pupil mata Tang Xiu mengecil saat dia mengetahui identitas orang-orang yang bertarung dan langsung menunjukkan ekspresi gembira. Setelah dia membawa pasukan kekaisaran Tang Agung dari bumi ke dunia abadi, dia menugaskan sebuah kelompok untuk mengumpulkan informasi tentang Ji Qimei, tetapi usahanya sia-sia karena mereka tidak dapat menemukan apapun. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di saat seperti itu, dan dia bahkan bertarung melawan iblis bayangan Zhu Shou dan 4 dewa emas sempurna lainnya bersama kelompoknya. Bunuh iblis bayangan Zhu Shou dan anak buahnya. Tang Xiu berteriak sambil berlari cepat ke arah Ji Qimei dan membantunya menghalangi serangan seorang dewa emas sempurna. Yang mulia. Ji Qimei menunjukkan ekspresi emosional saat melihat Tang Xiu muncul. Dia dan anggota klannya hampir kalah, tetapi dia tidak pernah menyangka Tang Xiu akan muncul saat ini bersama dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tang Xiu tidak ikut serta dalam pertempuran itu dan malah menepuk bahu Ji Qimei. Setelah itu, dia menyemprotkan setetes darah dewa ke dalam mulutnya dan berkata dalam-dalam. Perbaiki setetes darah dewa ini dulu, kita bisa bicara setelah kita melenyapkan semuanya. Dipahami? Ji Qimei mundur beberapa ribu meter jauhnya, lalu duduk bersila di daratan dan mulai berkultivasi. Senyum tipis muncul di wajah tampan Tang Xiu saat dia mengamati Shade Demon Zhu Shou, yang ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia menyeringai padanya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu tidak akan bisa lolos dari tangan kami, 11 Supreme. Zhu Shou, kamu akan mati hari ini. Ekspresi marah muncul di wajah Shade Demon Zhu Shou saat dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berteriak. Ini tidak mungkin terjadi. Adik perempuanku, Tidal Empress, membawamu ke dalam ruang pusaran bersama dengan para ahli dari Ghost Sekku. Mereka meletakkan susunan besar di sana. Jadi bagaimana kau bisa lolos darinya?
Di mana adik perempuanku dan para tetuaku? Tang Xiu mencibir. Apakah kau percaya bahwa hanya permaisuri pasang surut, 2 dewa tertinggi, dan 16 dewa jatuh dapat membunuh kita? Itu hanya lelucon yang buruk, Zhu Shou. Kau telah menghabiskan semua kartu tersembunyimu sekarang, jadi satu-satunya jalan yang tersisa untukmu adalah kematian. Karena itu, sebaiknya kau meledakkan jiwa abadimu. Bagaimana? Setan bayangan Zhu Shou menarik napas dalam-dalam dan senyum pahit muncul di wajahnya saat dia menatap Tang Xiu dan bertanya. Kaisar Agung Kultivasi Bintang, apakah ada cara bagimu untuk meninggalkanku dengan hidupku? Bagaimana kalau aku menukarnya dengan semua kekayaan yang kumiliki? Tang Xiu memanggil pedang sucinya dan menyeringai. Kekayaan yang kau miliki tidak ada nilainya di mataku. Lagi pula, aku akan mendapatkan kekayaanmu begitu aku membunuhmu. Zhu Shou, kau adalah orang yang paling kubenci di dunia abadi, jadi kau akan mati hari ini. Cahaya cemerlang keluar dari pedang dewa saat serangkaian bayangan pedang mengiris jiwa abadi Shade Demon Zhu Shou. Hanya satu serangan dari salah satunya menghancurkan jiwa abadi Shade Demon Zhu Shou menjadi berkeping-keping, dan bahkan keempat dewa emas sempurna yang berjarak 10.000 meter dari titik cahaya itu pun musnah pada saat yang sama. Ketika jiwa abadi dari keempat dewa emas sempurna mencoba melarikan diri, Raja Jalur Laut dan Nether Siwale King di samping Tang Xiu segera bertindak dan menghancurkan keempat jiwa abadi itu sekaligus. Ini terlalu mudah. Raja Jalur Laut menampakkan senyum berseri-seri. Awalnya ia yakin akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan jejak Shade Demon Zhu Shou sebelum mereka dapat membunuhnya. Namun, mereka bahkan tidak perlu menggunakan beberapa rencana yang dirumuskan oleh gurunya, Kaisar Langit Tang Agung, dan telah menyelesaikan masalah itu hanya dengan setetes darah dewa. Tang Xiu menarik pedang sucinya dan melihat ke tempat di mana iblis bayangan Zhu Shou tewas dan tiba-tiba merasa hampa. Dia selalu melihat Zhu Shou sebagai target pembalasan dendam, tetapi sekarang setelah dia membunuh musuhnya ini, dia merasa sedikit kehilangan arah sekarang. Beberapa saat kemudian, Ji Qimei terbangun dari kondisi kultivasinya dan terbang ke hadapan Tang Xiu untuk memberi hormat kepadanya. Ji Qimei memberi hormat kepada Yang Mulia. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Anggota klan Ji Qimei yang terluka parah jatuh berlutut di kehampaan satu demi satu. Tang Xiu meminta mereka untuk berdiri dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu formalitas seperti itu. Ji Qimei, kau kembali ke dunia abadi lebih awal dari kami. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak saat itu, jadi di mana kau selama ini? Ji Qimei tersenyum pahit. Begitu aku tiba di dunia abadi, aku mencari anggota klan untuk membantu mereka. Tetapi aku bertemu dengan anak buah iblis bayangan Zhu Shou dan terluka parah oleh mereka. Aku dibawa ke sini dan disiksa oleh mereka siang dan malam selama 1000 tahun setelah itu. Namun, kami memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari ruang pusaran ketika iblis bayangan Zhu Shou kembali baru-baru ini dan terus-menerus bertempur dengannya sejak saat itu. Meskipun kami kehilangan banyak anggota, kami mampu bertahan sampai sekarang. Tang Xiu akhirnya mengerti apa yang terjadi padanya dan berkata sambil tersenyum. Kau tidak akan bisa tidak dihargai karena membantu kami melenyapkan iblis bayangan Zhu Shou untuk selamanya. Terus terang, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan tempat persembunyiannya jika bukan karena pertarungan kalian. Ji Qimei memaksakan senyum dan berkata, ini semua adalah prestasimu, Yang Mulia. Aku merasa sangat malu. Tang Xiu melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, ayo kembali. Kekaisaran Tang Agung kita telah menjadi kekuatan terkuat di seluruh dunia abadi sekarang. Kau akan menjadi seorang abadi yang dihormati di kekaisaran begitu kita kembali dan semua anggota klanmu juga dapat tinggal di kekaisaran. Dipahami? Ji Qimei merasa gembira saat teringat gurunya, Guyan Er, dan ingin segera bertemu kembali dengannya. Tang Xiu tidak banyak bicara dan hanya tersenyum padanya sebelum mereka semua segera meninggalkan tempat itu. Yang Mulia, saya tahu sebuah tempat di laut tak berujung yang memiliki batu-batu suci, tetapi tidak seorang pun berhasil mendapatkannya sampai sekarang karena mereka gagal mencapai tempat itu. Gumam Raja Jalur Laut tiba-tiba. Tang Xiu bertanya dengan heran. Ada batu suci di dunia abadi? Apakah kamu yakin tentang ini? Raja Jalur Laut menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku benar-benar yakin tentang hal itu karena aku pernah melihat batu-batu suci itu secara langsung. Aku tidak dapat memasuki tempat itu dan tidak memiliki cara untuk mendapatkan batu-batu suci itu dari dalam karena aku hanyalah seorang dewa emas sempurna yang lemah saat itu. Namun, kali ini kita memiliki banyak orang, dan kita semua adalah yang maha tinggi. Jadi kita seharusnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa batu suci dari sana. Di mana itu? Tang Xiu merasa sulit untuk menahan godaan karena kekuatan ilahi di dalam batu-batu ilahi jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual abadi. Hal itu terutama bermanfaat bagi para ahli tertinggi karena tubuh mereka akan memperoleh aura ilahi jika mereka menyerapnya. Dan jika mereka berkultivasi dengan tekun dalam kondisi seperti itu, peluang mereka untuk melewati kesengsaraan ilahi di masa depan akan meningkat beberapa derajat. Raja Jalur Laut berkata, "Silakan ikuti aku." Beberapa bulan kemudian, mereka semua tiba di sabuk meteorit yang kacau. Namun, Tang Xiu tidak pernah menyangka akan benar-benar menemukan portal pusaran di lokasi tersebut. Itu adalah batu-batu suci. Tang Xiu dapat melihat dengan jelas beberapa biji emas mengambang di sisi lain portal. Dia telah mempelajari catatan tentang batu-batu dewa sebelumnya dan biji emas di dalam portal tampak persis sama dengan batu-batu yang disebutkan dalam catatan tersebut. Raja Jalur Laut berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, biji emas di dalam portal itu seharusnya terbuat dari batu-batu suci. Namun, portal ini cukup aneh. Saya menggunakan gaya gravitasi yang sangat besar saat itu, tetapi saya tidak dapat masuk ke dalam maupun menarik batu-batu suci itu keluar." Tang Xiu merenung sejenak dan bertanya, "Banyak ahli mungkin tahu tentang keberadaan batu-batu suci ini di sini, tetapi sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang mampu mendapatkannya. Mengapa demikian? Apakah tidak ada satupun dari para maha tinggi yang pernah mencoba mendapatkannya?" "Aku juga tidak tahu apa-apa tentang ini." Raja Jalur Laut menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tang Xiu beristirahat sejenak dan menggunakan kekuatan ilahinya, Heaven Linet, dan dunia di hadapannya berubah menjadi dunia warna-warni dengan garis-garis terang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lokasi yang telah ditentukan. Tang Xiu memfokuskan pandangannya pada serangkaian garis emas di dalam dunia warna-warni ini. Kekuatan ilahi? Dunia abadi benar-benar memiliki kekuatan ilahi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tang Xiu pernah melewati kesengsaraan ilahi sekali, jadi hanya butuh beberapa saat baginya untuk keluar karena dia sangat mengenalnya. Dia menyimpulkan bahwa sisi lain portal itu mengandung sejumlah besar kekuatan ilahi. Raja Jalur Laut berkata, "Yang mulia, seseorang pernah berspekulasi bahwa portal itu sebenarnya tidak terhubung ke suatu tempat di dunia abadi, melainkan suatu sudut alam dewa. Jika kita dapat memasuki portal itu, kita akan dapat melewati kesengsaraan ilahi dan memasuki alam dewa sebagai seorang abadi." Tang Xiu berkata, "Biar aku coba." Sambil berkata demikian, ia memberi isyarat dengan tangannya secara berurutan dan mengendalikan serangkaian garis emas untuk mendorong perubahan di tempat yang diikutinya. Pada saat berikutnya, kekuatan gravitasi yang mengerikan muncul dari portal dan menarik seluruh kelompok Tang Xiu ke dalam hampir seketika. Bab 1417 Artefak Ilahi, Cakram Bintang. Kehampaan yang luas itu dipenuhi dengan cahaya keemasan, tetapi tidak menyilaukan. Sebaliknya, cahaya itu sangat menenangkan. Karena ia memiliki kendali yang luar biasa atas tubuhnya, Tang Xiu dapat merasakan bahwa matanya semakin kuat dengan cepat seolah-olah telah dibersihkan oleh ramuan obat ajaib. Berteriak. Seekor burung hitam misterius tiba-tiba melesat dari kejauhan dan dengan jentikan jari, burung itu mendarat di hadapan Tang Xiu dan yang lainnya. Kedua matanya menatap tajam ke arah Tang Xiu sambil bertanya dalam bahasa manusia. "Aku bisa merasakan aura ilahi di dalam tubuhmu. Memikirkan dunia abadi benar-benar masih memiliki aura ilahi yang tersisa. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kau mungkin memiliki artefak ilahi di dalam tubuhmu, kan?" Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Memang, aku memiliki artefak ilahi di dalam tubuhku. Namun, siapakah kamu? Dan di mana tempat ini?" Burung hitam misterius itu mencibirnya. "Aku bisa merasakan bahwa artefak sucimu telah memasuki kondisi tidak aktif. Kecuali ada kekuatan eksternal yang memengaruhinya, akan sangat sulit untuk membangunkannya atau mengeluarkan semua kekuatannya. Sungguh disayangkan, sungguh sia-sia di tanganmu meskipun itu adalah hal yang bagus." Tang Xiu berkata pelan,
Saat ini aku hanyalah seorang dewa, dan meskipun aku sudah menjadi dewa tertinggi, aku tetaplah seorang dewa, bukan dewa. Namun, aku yakin bahwa aku akan dapat naik ke alam dewa dengan mudah ketika kekuatanku melampaui kekuatanku sendiri dari inkarnasi sebelumnya. Dan kemudian, aku akan dapat menguasainya sepenuhnya dan mengeluarkan semua kekuatannya saat bertarung. Burung hitam misterius itu memutar matanya dan menunjukkan ekspresi jijik saat mengucapkan kata-kata berikut. Lupakan saja, aku tidak akan membuang waktu untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadamu. Cakram bintang di dalam sekarang menjadi milikmu. Aku telah menunggu di tempat ini selama ratusan ribu tahun dan akhirnya melihat seseorang berhasil masuk ke dalam. Jadi aku seharusnya sudah menyelesaikan misiku sekarang. Tang Xiu memperhatikan burung hitam misterius itu menghilang ke udara tipis dan bergemuruh. Kau masih belum menjawabku? Kau ini siapa dan di mana tempat ini? Ambillah cakram bintang. Burung hitam misterius itu menghilang sepenuhnya diikuti oleh kilatan cahaya, meninggalkan kata-kata terakhir seperti itu. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan bergegas menuju kejauhan bersama dengan 10 suprim yang menemaninya. Kecepatan mereka cepat dan hanya dalam waktu setengah batang dupa yang menyala, mereka telah muncul di wilayah lain. Awan cahaya keemasan melayang di dalam kehampaan di sini, dan sebuah cakram bintang emas yang memancarkan tekanan luar biasa ada di dalamnya. Bahkan Tang Xiu yang telah menjadi suprim sekali lagi merasa sedikit terkekang di bawah auranya. Tang Xiu merenung sejenak dan akhirnya memutuskan untuk mengambil cakram bintang. Namun, ia merasakan sensasi menyengat di telapak tangannya saat menyentuh cakram bintang dan sensasi itu menghilang setelahnya. Cakram bintang matahari dan bulan? Mata Tang Xiu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia telah mengetahui dari sebuah buku kuno bahwa cakram bintang matahari dan bulan adalah harta paling berharga di alam dewa dan siapapun yang memilikinya akan berjalan paling jauh di jalur kultivasi. Oleh karena itu, Tang Xiu mengungkapkan ekspresi gembira setelah menyimpan cakram bintang matahari dan bulan di dalam tubuhnya. Cakram bintang matahari dan bulan telah terbelah menjadi dua artefak dewa setelah muncul di kosmos di dalam dantiannya. Cahaya keemasan menghujani seluruh kosmos, dan Tang Xiu dapat dengan jelas melihat kedua artefak dewa itu berubah menjadi dua planet raksasa dan kemudian berubah menjadi gelap di saat berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Tang Xiu sedikit bingung. Namun, beberapa saat kemudian, aliran rune dewa kuno membanjiri lautan pengetahuannya. Dan meskipun dia tidak bisa membacanya, dia bisa memahami artinya. Dua harta karun sangat penting bagi dewa untuk membangun dunia di dantian mereka, yaitu cakram matahari dan cakram bulan. Jika aku tidak datang ke sini, aku tidak akan bisa memahami betapa bermanfaatnya seni surgawi dari kejadian kosmik bagiku. Para dewa dapat membangun dunia di dantian mereka, namun aku telah mencapainya sejak lama. Jika aku berhasil naik ke alam dewa, dunia di dalam dantian akan segera terwujud. Dengan kata lain, itu setara dengan memiliki dunia di dalam tubuhku, dunia yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Tang Xiu menahan kegembiraan di hatinya beberapa saat kemudian dan berkata dalam hati, kumpulkan batu-batu suci di dunia ini. Karena bahkan surga menginginkanku untuk menjadi dewa, aku akan melewati kesengsaraan ilahi pada hari aku menjadi maha tinggi tahap akhir. Raja Jalur Laut bertanya dengan tergesa-gesa. Yang mulia, apakah Anda melihat harapan untuk mencapai keilahian? Tang Xiu tersenyum tipis, harapan itu selalu ada di dalam hatiku. Total ada 108.000 batu dewa di sini, yang masing-masing mengandung sejumlah besar kekuatan dewa. Tang Xiu berspekulasi dalam hati bahwa ia akan mampu menjadi suprim tahap akhir jika ia menyerap semua kekuatan dewa yang terkandung dalam 108.000 batu dewa ini, dan saat itulah ia akan melewati kesengsaraan dewa lagi. Ayo kembali. Tang Xiu menggunakan niat ilahinya dan segera meninggalkan tempat ini bersama dengan 10 dewa tertinggi. Mereka kemudian berangkat dari laut tak berujung dan melaju ke Kekaisaran Tang Besar dengan kecepatan tercepat mereka. Lautan Misty Spring, kota Kekaisaran. Tang Xiu langsung mengasingkan diri setelah kembali berkultivasi. 3.000 tahun berlalu begitu saja dan berita pertama yang didengar Tang Xiu setelah keluar dari pengasingannya adalah bahwa meskipun Guyan Er telah membantunya mengelola beberapa urusan Kekaisaran Tang Agung, dia meminta Pangeran Tang Song untuk membantunya dalam mengurus semua itu. Tang Song telah menjadi dewa emas sempurna tahap akhir sekarang dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi dewa tertinggi.
Tang Xiu mengetahui dari Tang Song bahwa ia sebenarnya memiliki keyakinan untuk menjadi dewa tertinggi 1000 tahun yang lalu. Tetapi ia tidak terburu-buru dan terus mengumpulkan kekuatannya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual abadi yang telah ia kumpulkan sampai sekarang telah mencapai jumlah yang mengerikan. Kirimkan dekret itu, 3 hari lagi, aku akan menyerahkan gelar kaisar kepada Pangeran Tang Song. Tang Xiu segera mengumumkannya setelah dia pergi ke tempat tinggal Han Qingwu. Bersambung ke episode 371. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.